Orang tuh semakin timbangan amalnya berat, berarti potensi selamat itu semakin besar. Padahal nanggung, sholat tidak khusyuk, puasa nunggu Ramadan. Nah kan model-model kayak kita-kita ini, maksiat, Masya Allah. Kali scroll-scroll bisa nggak berhenti, tangannya kayak ada lemnya. Nah kayak kita gini, harus ada solusinya, harus ada cheat kodenya kalau pengen selamat. Nah kode cheatnya itu dikir-dikir ini. Hati saya belum terasa, lebih baik lisanmu mesti ngucap, walaupun hatimu tidak terasa, daripada sudah dua-duanya enggak. Hati ngerasakannya enggak, lisan ngucap juga tidak. Kadang-kadang orang ketika sudah di posisi terlalu tinggi, dia kadang-kadang tidak bisa mendengar suara akar rumput. Dan orang-orang yang di akar rumput itu mau ngomong ke dia juga tidak bisa. Seorang tokoh udah sampai pada jabatan yang tertinggi dan lain sebagainya. Kalau informannya dia cuma orang-orang terdekat yang semi penjilat, loyalis kelas berat, itu dia tidak mungkin dapat gambaran yang utuh apa yang betul-betul terjadi di bawah. Sedangkan Rasulullah SAW itu, beliau udah pemimpin yang sangat tinggi, tapi beliau berusaha untuk menciptakan tidak ada jarak antara beliau dengan lapisan masyarakat yang terbawah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sore hari ini kita membaca kitab Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkiratul Ammah. Judulnya adalah Ad-Da'wah. Dakwah, ajakan yang sempurna, wa Tadhkirah, nasihat, pengingat, al-ammah, yang merata. Ini salah satu karya dari Al-Habib Qutbil Irsyad wa Ghasil Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang rotibnya tiap malam kita baca. Para ulama mengatakan kitab ini disusun oleh Imam Haddad, tujuannya nanti dibahas di mukadimah setelahnya, untuk menjadi bekal bagaimana ketika kita hendak berdakwah ke masyarakat. Jadi kalau dakwah ke orang kaya, bagaimana nasihatnya, dakwah ke pengusaha, pedagang-pedagang, bagaimana caranya, dakwah ketika ada musibah, apa yang disampaikan. Ini oleh Imam Haddad dibahas secara mendalam dalam kitab ini. Maka yang bagi lana semau, penting bagi kakang dan mbak, calon-calon ulama semuanya insyaallah ya, untuk mempelajari, memahami kitab ini. Supaya apa? Supaya ketika kita dimintai nasihat, isma'u, kita bisa memberi nasihat yang tepat. Kita bisa memberi nasihat yang tepat. Kenapa? Pertama, nasihat itu kayak doa. Nasihat itu kayak obat. Mohon maaf. Obat itu ada dosisnya, ada takarannya, ada ingredients atau komposisinya. Ada orang pusing, kalau di Indonesia santri, kakang mbak pusing, kira-kira yang pertama terlintas kepengin minum nopo? Apa? Autan. Apa? Minum obat dengan merek tertentu. Tapi kalau sakit perut, kalau diare, nanti obatnya lain lagi. Maka apa? Imam Haddad memberi porsi yang pas supaya dosis obatnya itu tepat. Yang kedua, Isma'u, kakang mbak, dengarkan baik-baik. Nahnu fi zamanin qalilin fuqaha'uhu wa kasirin khutaba'uhu, kasirin sa'iluhu
wa qalilin mu'tuhu. Kalau di hadis Nabi, kita ini sudah berada di zaman yang menurut informasi Nabi, zaman kita ini sekarang qalilin fuqaha'uhu. Napa? Apa? Qalilin fuqaha'u. Sedikit sekali masyarakat kita ini yang menguasai fikih. Bagaimana halal haram, bagaimana yang dosa dan maksiat, bagaimana yang syubhat dan sebagainya. Zaman sekarang sedikit yang bisa seperti itu. Tapi kasirin khutoba'uhu. Penceramahnya banyak. Penceramahnya banyak sekali. Sehingga apa? Nyuwun ngapunten, saking banyaknya penceramah itu sekarang sampai dibikin kompetisi. Sampai dibikin lomba pildacil. Kenapa? Apalagi sekarang di media sosial banyak orang yang tiba-tiba jadi pemberi nasihat. Kata-kata hari ini Pak. Wah, ya. Orang ini kalau suruh ngomong pinter. Tapi begitu tanya hukum, apa hukumnya ini? Bagaimana kalau sholat begini? Bagaimana kalau zakat begini? Itu jawabannya ngangong-ngangong biasanya. Jawabannya banyak yang bingung. Sehingga nopo? Dengarkan baik-baik. Kita, Kakang Mbak, kalau dakwah hari ini tidak ada yang lebih manfaat, tidak ada yang lebih tepat kecuali kita membaca nasihat-nasihatnya ulama, kalam-kalamnya ulama, tentu yang bersambung dengan Al-Quran dan bersambung dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Kita kalau dakwah bisa memberikan nasihat yang tepat, tidak ngalor ngidul cerita MBG, cerita Mas Dahlil ganteng. Ini dakwah tapi kok cerita gitu. Akhirnya apa? Orang tidak tambah dekat sama Allah, yang ada malah tambah lupa. Maka yambaghi lakum, ini penting bagi para santri ya. Kalau mau dakwah, yuk cari ilmu yang cukup dulu, ngaji yang hatam dulu. Kemudian setelah dapat izin dari guru, menguasai kitab, tahu bagaimana fiqhud dakwah, bagaimana fiqhul ahkam, baru kita pulang ke masyarakat untuk berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Dan Kakang Mbak, mumpung ini mau liburan ya, saya ingatkan, dengarkan. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mualliman. Saya itu diutus oleh Allah untuk menjadi muallim, menjadi da'i, menjadi orang yang menuntun masyarakat. Maka siapapun, kakangkah, mbakkah, pernah mondokkah, enggak pernah mondok, mondoknya hanya di NH atau mondok di mana-mana, di dalam negeri, di luar negeri, siapapun yang tergerak untuk dakwah, siapapun yang tergerak untuk membimbing, menjadi guru di masyarakat, santri inilah yang akan mendapatkan wirasah, bagian dari warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka usikum, mau Kakang Mbak, ini sebentar lagi besok ya kita liburan, antum di rumah tidak hanya pulang, tetapi hakikatnya adalah pindah tempat berjuang. Apa? Jawab yang kompak, apa? Bagaimana? Kemarin dulu mujahadahnya di pondok, tiap malam dirondai keamanan, qobla subuh, dioprak-oprak, qobla subuh sudah baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali, jamaah subuh dan seterusnya. Maka kakang-kakang mutaqaddimin, santri mutaqaddimin, silahkan duduk di depan. Maka hakikatnya antum hanya pindah tempat berjuang.
Maka kakang mbak tolong apa yang sudah berjalan di pondok dengan rapi, jamaahnya habis subuh biasanya nopo jenengan? Halo, habis subuh nopo biasanya? Tadarus. Besok di rumah tadarus. Ustaz Hamid, tekodam silakan. Habis subuh jangan tidur lagi, ya. Syukur sama ayah, sama ibu, sama adik-adik. Setiap habis subuh, mah, nggih nak, kula pengen deres kali mama. Wah, gimana? Antum baca, ibunya antum nyimak, atau sebaliknya, ibunya antum baca, antum nyimak. Sehingga apa? Yang dirasakan keluarga di rumah ketika antum pulang, ya Allah, angger si Adit lagi bali, umaeh makmur dengan Quran, Allahumma. Nanti habis itu jam 7 biasanya jenengan di pondok ngapain? Hah? Duha, di rumah duha. Bu ngapunten nggih Bu, kula tak duharin. Oh nak, pinten rakaat nak? Nggih kados teng pondok Bu, 12 rakaat. Wow. Mboten kalih nak. Apa itu 2? Lemah. Sehingga apa? Nyuwun ngapunten, ketika jenengan di rumah, ibu jenengan, keluarga jenengan yang dirasakan adalah ya Allah, kalau fulan lagi liburan, kalau fulanah lagi di rumah, ya Allah, keluarga tambah betah di rumah. Allahumma jangan sampai liburan jam 12 malam iktikaf di depan rumah. Ayo pusreng. Kakang-kakang apa? Mabar. Mbak-mbaknya ya Allah iktikaf di kamar apa? Nonton drakor. Waktunya bangun dia masih molor. Ibunya udah berkeringat, ngumbaih, masak. Dia baru ucek. Usolli fardhu subhi qadaan tengah 8 pagi. Itu Kang, nanti yang ada orang tua jenengan pasti bertanya, ini bocah mondok dening Bali malah kelakuannya ini pondok duarai apa? Akhirnya apa? Yang disalahkan pondok, yang disalahkan bapak, yang disalahkan Gus Imam, padahal kelakuannya paham tum? Jelas? Yang kedua, Isma'u, ketika jenengan di rumah, khususnya para kakang, antum harus tahu kakang-kakang, mbak-mbak, dulu Kiai Samsul membangun Nurul Huda tidak langsung besar begini. Dulu hanya musola kecil, sederhana. Yang kata para kesepuan, pernah suatu malam dibuat traweh, musolanya runtuh. Bukan durian runtuh ya. Apa? Musolanya? Sehingga apa? Dibangun ulang menjadi masjid Pasoroh Masjid Nurul Huda. Semakin makmur menjadi majelis taklim Nurul Huda. Makmur maka jadi pondok pesantren. Artinya apa? Kiai Samsul mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Nabi Muhammad dulu hijrah ke Madinah tidak bangun istana. Artinya apa? Beliau memulai peradaban Bulakan Citi itu dari membangun, memakmurkan masjid dan musola. Pertanyaannya, antum semua dakwahnya pengen sukses napa mboten? Pengen jadi ulama yang manfaat napa mboten? Maka besok waktu antum liburan, saatnya antum meniru apa yang dilakukan Kiai Samsul. Bagaimana? Kalau bisa selama di rumah, 5 waktu sholatnya di masjid. Kalau bisa, azan. Jenengan yang puji-pujian, jenengan yang iqamah. Sehingga nopo? Ngapunten. Ketika jenengan di rumah, yang ada masyarakat merasakan manfaat. Masya Allah, pas kakang Bali mesti musolane makmur, masjidnya makmur, Allahumma. Nah, jangan sampai ketika jenengan di rumah wala ke masjid, wala ke musola, wala hadir majelis taklim.
Nah, yang ketiga, di samping tadi rutinitas di pondok jalankan. Yang kedua, yuk masjid musola tempatnya antum makmurkan. Yang ketiga, beradablah kepada kedua orang tua. Alhamdulillah Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi telah datang. Nanti kita masuk bab apa namanya Khatimatul Kitab. Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu. Wal nakhtim hadhil khatimata al mubarakah bil ahadits allati khatamta bihal kitab as-sab'ah allati hiya usuluddin wal islam wa ummahatis syari'ati wal ahkam. Tabarukan wa tayamunan bi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tafaulan wa tarajjian minallahi husnal khitam wa hiya kitabul muwatta lil imam Malik bin Anas rahimahullah wa kitabul jami' sahih lil imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah wa kitabul jami' sahih lil imam Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi rahimahullah taala wa kitabus sunani li Abi Dawud Sulaiman bin al-As'ashi as-Sajistani rahimahullah wa kitabul jami' lil imam Abi Isa Muhammad bin Surah at-Tirmidzi rahimahullah wa kitabus sunani lil imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib an-Nasa'i rahimahullah wa kitabus sunani lil imam Muhammad bin Yazid bin Majah rahimahullah. Wa qad istama'at hadhil kutubu al-mu'azzamatu indana walhamdulillah wa dzalika min fadlillahi wa mannih la nuhsi sana'a alaih huwa kama asna ala nafsihi khairu anna alladhi sara ilaina min sunanin nasa'i huwa al-mujtaba minas sunanil kabirati lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati yang saya muliakan guru kita semuanya, Gus Abror, ata'anallah bituli hayatih insyaallah. Mugi panjenenganipun pinaringan sehatul afiat insyaallah. Dan juga Gus Acir, dan ikut menemani Gus Imam dan semua segenap keluarga besar yang lainnya, Gus Ami juga, Muhammad Al-Adrus dari Jakarta, ini foundernya Darul Kutub Al-Islamiyah, Masya Allah yang juga hadir. Semuanya santri, santriwati semuanya, Masya Allah. Saya berapa tahun tidak kesini banyak perubahan ternyata. Banyak perubahan ternyata, Masya Allah. Tadi sempat pangling waktu masuk sini. Nah, kita tabarukan baca khataman bagian akhir dari kitab Da'watul Tamah. Karena kita menutup bulan Shafar dengan kebaikan insya Allah. Sehingga bulan ini bukan hanya shofar untuk kita, tapi juga dhafar. Itu artinya keberhasilan dan kesuksesan. Saya terangkan kalimat per kalimat ya, langsung saya garis besarnya aja. Jadi kita tutup, beliau kami menutup, penutup yang penuh berkah ini, dengan hadis-hadis yang digunakan untuk menutup kitab hadis 7 yang paling populer. Yang mana kitab hadis 7 itu adalah Usuluddin wal Islam, akarnya agama dan juga Islam, serta induknya syariat dan hukum. Kami menutup kitab ini dengan penutupnya 7 kitab hadis karena mengharap keberkahan, mengharap keberuntungan dengan hadisnya Rasulullah SAW, serta tafaulan. Dari tafaulan itu kita mengambil pertanda baik, mengambil husnudzon dengan mengambil pertanda baik yang ada di sekitar kita. Contoh.
Misalkan ada santri lagi pergi ternyata lewat konter. Lagi dalam hati lagi doa semoga pengen cepat nikah dapat jodoh. Nama konternya Jamilah Sel. Berarti ini pertanda tafaulan. Nanti istrinya cantik insya Allah. Kenapa? Itu nama tafaulan gitu. Lagi doa kok ketemu konter namanya Jamilah Sel gitu. Atau yang santriwati misalkan lagi doa pengen dapat suami, ternyata kemudian naik kereta, kan ada tuh nama masin sama nama kondektur itu, namanya Abdul Ghani. Berarti nanti jodohnya kaya berarti nanti insya Allah. Karena Abdul Ghani kan hambanya Allah yang maha. Nah, ya, itu namanya tafaulan. Tafaulan wa tarajian minallahi husnul khitam, dan berharap Allah Ta'ala akan mendapatkan akhir yang baik. Nah, kitab ini ada kitab Muwatta, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Yang istimewa di sini dari nama-nama ini kan bisa dibaca sendiri. Yang istimewa rata-rata bukan orang Arab. Ini Imam Bukhari, ini rata-rata bukan orang Arab ini. Artinya apa? Mereka itu dulu belajar sama kayak kita. Belajar nahwu, ngapalkan mufrodat, belajar mubtada khobar, belajar ilmu macam-macam, belajar bahasa Arab bagaimana kita belajar bahasa Arab. Artinya walaupun bukan orang Arab, ilmu itu tidak ada diskriminasi. Ya ada tradisi ilmiah itu, misalkan orang Arab, saya hanya mau ngaji, hanya sama orang Arab aja, tidak ada. Justru kitab hadis yang populer itu, justru rata-rata bukan dari orang Arab. Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Imam Bukhari itu di Bukhara itu Uzbekistan. Dan makamnya sudah dibuka, semoga bisa ziarah ke sana insya Allah. Nggak lagi Gus Aceh mungkin mau buka ziarah bersama mungkin insya Allah. Itu. Apa? Harus ya. Cuma insya Allah nanti tour and travelnya punya NH sendiri nanti, amin insya Allah. NH Tour and Travel. Jadi imam itu bukan orang Arab semua, mereka dia belajar bahasa Arab sama seperti kita. Artinya apa? Walaupun bukan orang Arab, adik-adik semuanya santri-santriwati bisa jadi ulama kaliber internasional insya Allah. Dengan catatan ikhlas dan sungguh-sungguh. Kan? Mereka hebatnya merintis. Mereka lahir dengan bahasa yang masing-masing, tapi mereka belajar bahasa Arab sampai akhirnya bisa menguasai, sampai akhirnya bisa menjadi seorang ahli hadis. Dan kata Habib Abdullah Al-Haddad, alhamdulillah kitab-kitab ini saya sudah punya semua. Artinya termasuk kebanggaan itu ketika punya kitab. Ada satu orang soleh itu nasihatin kita, bilang begini, termasuk yang melancarkan rezeki itu beli kitab. Kenapa? Karena di dalam beli kitab itu banyak manfaatnya. Satu, berarti punya cita-cita pengen jadi orang berilmu. Yang kedua, lah kalau tidak dibaca gimana? Tapi beli kitab, walaupun tidak dibaca, tidak apa-apa. Kenapa? Karena harapannya semoga anaknya nanti juga jadi orang yang berilmu. Kadang-kadang saya ini, masih baca kitab yang dulu dibeli sama kakek saya. Hari ini ada tafsir An-Nasafi, itu punya almarhum Habib Anis, itu sampai sekarang saya masih baca itu. Dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Artinya kitab yang kita beli itu nanti bisa jadi yang make, yang baca anak cucu kita. Dan kalau itu kitab dibaca, selama kitab itu dibaca memberikan manfaat, maka dapat amal jariahnya. Nah, jadi ini beliau bangga. Tapi saya punya semua loh, Al-Muwatta, kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita kira-kira punya berapa kitab dari semua ini? Zaman itu kitab tidak dibeli, itu nyalin berarti. Itu nyalin, berarti beliau itu punya kitab ini semuanya. Alhamdulillah saya semua kitab ini punya dan tidak beli. Kirimannya Gus Baha soalnya. Cetakannya tidak salah cetakan Jerman. Belum tahu, nanti usah Darul Kutub Islamiyah nyetak, kita beli Darul Kutub nanti insya Allah. Jadi kutub musafahnya insya Allah. Nah ini
kita baca hadis-hadisnya, penutup kitab Muwatta, penutup kitab Sahih Bukhari, penutup kitab Sahih Muslim, dan nanti sampai akhir. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatu kitabil Muwatta an Abi Muhammad bin Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li khamsatu asma'in ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa anal mahi alladhi yamhullahu bil kufra wa anal hasyiru alladhi yuhsarun nasu ala qadami wa anal aqibu. Ya. Penutup dari kitab Muwatta dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Ini jadi kita kalau baca kitab itu ada nama yang baca hadis, ada nama rawinya, itu di situ ada keberkahannya. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Karena syaratnya jadi rawi hadis sahih itu orangnya harus adil. Adil itu bukan kalau bagi kopi sama rata, bukan bagi roti misahnya rata, enggak. Adil itu bukan itu. Adil itu adalah orang yang tidak melazimi dosa kecil, tidak berbuat dosa besar, dan kalau dihitung taatnya itu bisa mengalahkan maksiatnya. Itu namanya orang adil. Orang zaman itu ya zaman sekarang juga orang kayak gitu kan insya Allah wali itu orang soleh berarti. Jadi krisolin tanzilur rahmah. Orang yang pernah diketahui pernah berbohong itu santri-santri hadis tidak mau ngambil dari orang itu. Dulu pernah ada satu rawi, dia nambah hadis dengan satu kata. Jadi waktu itu ada hadis tentang perlombaan, dia nambah hadis dengan satu kata. Tujuannya adalah untuk nyenengkan raja. Untuk nyenengkan raja. Apa yang terjadi? Setelah itu tidak ada satupun hadis yang diriwayatkan dari dia, walaupun benar dipercaya. Ada beberapa periwayat hadis ini orang yang diketahui tidak pernah berbohong. Kalau kita satu hari jujur sama bohongnya banyak mana kira-kira? Jadi kita mau jadi periwayat hadis sahih standarnya agak berat kalau kita ya. Itu di penutup kitab Muwatta Nabi SAW beliau bersabda, li khamsatu asma'in. Aku ini punya 5 nama. Kata Rasulullah, ana Muhammadun. Aku ini Muhammad. Nama Rasulullah SAW Muhammad sendiri itu merupakan suatu mukjizat. Kenapa? Karena dengan nama Muhammad, Nabi SAW itu tidak bisa dibully sama orang Quraisy. Jadi sampai orang-orang Quraisy ketika itu pengen membuli Nabi, manggilnya Mudzammam. Mudzammam siapa? Orang bingung, mau ada kembali di Muhammad. Jadi nama Muhammad itu membuat Nabi tidak bisa dibully sama orang Quraisy. Jadi misalkan ada orang, itu Muhammad pendusta. Muhammad, apa artinya? Orang yang dipuji-puji. Orang terpuji kok pendusta. Jadi akhirnya setiap celaan kepada Nabi itu menjadi kontradiktif karena namanya Nabi Muhammad itu sendiri. Ya Allah Ta'ala milihkan nama pada Nabi SAW itu dengan nama yang pas. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah tuh tahu siapa orang yang layak untuk memegang pangkat kerasulan ini. Jadi nama Muhammad sendiri itu merupakan suatu, ya bahkan ada riwayat tapi hadisnya perlu dicek lagi. Soalnya kalau nyebutkan hadis-hadis yang riwayatnya dhaif atau enggak, nanti dipotong akhirnya Gus Ajir yang dibully nanti. Jadi saya menjaga Gus yang lagi viral ini. Jadi saya tidak sebutkan hadis. Pokoknya ada riwayat tentang keutamaan nama Muhammad gitu ya. Itu nama Muhammad itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Kemudian wa ana Ahmad, dan aku Ahmad. Nabi satu ketika menjelaskan tugasnya, wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kita selama ini membahas tentang keistimewaan nama Muhammad, tapi kadang-kadang lupa untuk menggali keistimewaan nama Ahmad. Ada yang mengatakan nama Ahmad itu namanya Nabi di langit.
Dan uniknya nama Ahmad, kalau nama Muhammad itu sebelum Rasulullah SAW itu sudah ada orang-orang yang ngasih nama anaknya Muhammad karena berharap supaya anaknya jadi nabi. Cuma ada yang ngaku nabi tapi untuk nama-nama Muhammad itu. Ada namanya Muhammad bin Maslamah, lahir 10 tahun setelah Nabi Muhammad lahir, tapi jadi sahabat dan pengikutnya Nabi SAW. Tapi kalau nama Ahmad, sebelum Nabi Muhammad gak ada yang namanya Ahmad, setelah Nabi Muhammad gak ada yang namanya Ahmad. Tidak ada. Sahabat Nabi gak ada yang ngasih nama anaknya Ahmad. Tidak ada. Ada riwayat tapi muskil, Ja'far bin Abi Thalib kasih nama anak Ahmad, tapi banyak ditentang oleh para ulama. Nama Ahmad itu jauh setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nama Ahmad pertama itu Ahmad bin Amr bin Tamim. Nama Ahmad pertama ayah dari pengarang ilmu arud Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nama Ahmad itu nama pertama. Itu. Sami seneng ini, Sami. Yang namanya Ahmad Muhammad, seneng ini dia. Jadi tidak ada nama Ahmad. Sebelumnya Rasulullah tidak ada, masa hidupnya Nabi tidak ada, setelah Nabi itu juga tidak ada. Yang namanya itu Ahmad. Dikatakan himayatan lihadzal ismil ladzi basyara bil anbiya. Karena untuk menjaga para nabi sebelumnya itu sering memberi bisyarah bahwasanya yang akan jadi nabi itu seorang yang bernama Ahmad. Masuk keutamaan nama Ahmad. Kemudian wa ana al-mahi, sang penghapus yang menghapuskan. Alladzi yamhullahu bi al-kufra, yang mana Allah taala menghapus denganku kekufuran. Wa ana al-hasyir alladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Aku adalah al-hasyir, orang yang mengumpulkan, yang mana yuhsyarun nasu ala qadami, masyarakat manusia nanti akan dikumpulkan ala qadami. Itu ada beberapa makna. Di antaranya yang dimaksud adalah qadami itu maksudnya dini. Dikumpulkan manusia nanti itu di atas agamaku. Juga ada yang memaknai itu maksudnya nanti kumpulnya semua itu sentralnya, sentral kumpulnya manusia nanti di hari kiamat itu menghadap ke siapa? Menghadapnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau kasih nama al-hasyir wa ana al-aqib, dan aku adalah sang pamungkas. Ada tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatus Sahihil Bukhari an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Penutup dari Sahih Bukhari dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah sallallahu taala meridainya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalimatani, dua kalimat, habibatani ilar rahman, dicintai oleh zat yang maha pengasih serta penyayang, khafifatani alal lisan, ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, tapi berat di dalam timbangan amalnya Allah. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu kalimatnya ringan di lisan, dicintai Allah, tapi nanti berat di timbangan amal. Ya. Zikir itu rata-rata di lisan ringan. Tapi nanti dalam timbangan amal zikir itu berat. Berat itu artinya apa? Orang itu semakin timbangan amalnya berat, berarti potensi selamat itu semakin besar. Ya kan? Orang yang pengen selamat nanti di akhirat, ya dia harus timbangannya itu harus berat. Caranya gimana? Kalau sudah ibadahnya maaf nanggung,
Ibadah nanggung, sholat tidak khusyuk, puasa nunggu Ramadan, sekali Asyura kalau bareng-bareng, sama Arafah kalau pas tidak males. Kan model-model kayak kita ini maksiat, Masya Allah. Kali scroll bisa nggak berhenti, tangannya kayak ada lemnya. HP sama tangan lengket terus. Nah kayak kita gini harus ada solusinya, harus ada cheat kodenya kalau pengen selamat. Nah kode cheatnya itu dikir-dikir ini. Coba lihat ya, di Quran itu yang disuruh banyak, itu cuma dzikir, udzukurullaha dzikran katsira. Lainnya itu suruh memperbaiki, suruh urusannya kualitas. Tapi kalau dzikir itu kuantitas. Apa? Dzikir. Hati saya belum terasa, lebih baik lisanmu mesti ngucap. Walaupun hatimu tidak terasa, daripada sudah dua-duanya enggak. Hati ngerasakannya enggak, lisan ngucap juga tidak. Nah itu berbanyak dzikir. Ya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Beliau itu kitab favorit itu Sahih Bukhari. Sampai akhirnya Allah Ta'ala menjadikan kalimat terakhir yang beliau ucapkan itu penutupnya Sahih Bukhari. Jadi Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad itu menutup usianya sebagaimana Imam Bukhari menutup kitab hadisnya. Setelah yang beliau ucapkan adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi, ya hafalkan ini ya. Sudah hafal apa belum? Yuk bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dah itu. Kalau ditambah astagfirullah, itu sebab rezeki lancar. Itu datang orang kepada Nabi SAW, yang ya Rasulullah, dunia ini menjauh dari aku ini. Dan Nabi SAW, kamu tidak baca tasbihnya para malaikat, yang dengan itu mereka dapat rezeki. Ada dikasih amalan sama Rasulullah, setelah sholat rakaatil fajar, 2 rakaat fajar, sebelum sholat subuh, baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Gitu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Baca itu. Itu diamalkan sama orang itu, rezekinya lancar langsung. Nah kita sekarang lihat, kalau kita misalkan udah mepet qomat, boleh kita bacanya itu setelah sholat subuh, tidak ada masalah. Itu. Dan biasakan kalau memang mau istiqomah punya wiritan, kalau sampai bolong diganti. Jangan kalau sampai bolong dibolongkan sekalian ya, jangan. Nanti biasanya akhirnya lama-lama bolong wis sisan, rasa wiritan meneh. Ya bolong terus akhirnya itu. Itu Allah. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Khatimatu sahihi Muslim an Qais bin Ubadah qala sami'tu Aba Dzarrin yaqsimu qasaman anna hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim annaha nazalat fil ladzina barazu yawma badrin Hamzah wa Ali wa Ubaidah bin Haris radhiyallahu anhum ajma'in wa Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid bin Utbah. Ya, penutup Sahih Muslim dari Qais bin Ubadah, beliau mendengar bahwasanya Abu Dzar itu bersumpah, firman Allah Ta'ala, hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim, bahwa orang yang berselisih dalam Tuhan mereka. Itu yang dimaksud adalah orang-orang yang mubarozah. Mubarozah itu, jadi kalau ada dua kubu mau berperang, itu ada perang tandingnya dulu, namanya mubarozah. Mubarozah ketika perang Badar, itu sebetulnya yang maju orang kafir Quraisy dulu.
Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah sama Walid bin Utbah. Itu yang maju. Kemudian setelah itu dari kaum muslimin yang maju 3 orang Ansor. Tanya, kamu siapa? Bulan sudah, saya mau lawan keluarga saya sendiri, orang Mekah. Maka yang maju semuanya keluarga Nabi Muhammad. Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, Ubaidah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Yang satu pamannya Nabi, yang 2 sepupunya Nabi. Akhirnya perang tanding. Hamzah ngalahkan musuhnya cepat. Singa. Dan Ali ngalahkan musuhnya cepat. Ubaidah itu musuhnya terluka, dia juga terluka. Tapi kemudian dieksekusi sama Sayyidina Hamzah. Ubaidah ibn al-Harith meninggal ketika perang Badar. Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal ketika perang Uhud. Ketika perang Khandaq, itu kan Nabi buat parit. Buat parit itu kayak jurang kecil, gitu, jurang kecil. Sehingga pasukan Ahzab, jadi Khandaq itu parit, Ahzab itu pasukan koalisi. Ya, koalisi itu tidak cuma urusan politik, dulu urusan perang itu juga ada koalisinya. Pasukan koalisi ini 10.000 sudah sumpah di depan Ka'bah. Tidak pulang sebelum dia yang mati atau Muhammad yang mati. 10.000 orang itu. Akhirnya sampai Rasulullah Salman Al-Farisi buat parit. Nah, di antara parit-parit itu, ada parit yang jaraknya itu paling pendek, itu berhasil dilompati sama Amr bin Abdul Wud. Abdul Wud itu paling besar, tinggi, gede, Al-Gojo. Akhirnya dia sampai di depan kaum muslimin yang sudah banyak. Itu enggak ada satu keroyok gitu, enggak ada keroyokan itu enggak ada. Itu mereka walaupun berperang tapi masih punya harga diri. Karena nantangnya 1 lawan 1. Beda kalau 10 lawan 10, yang sisa 7 mati doang, 3 dikeroyok mungkin, tapi ini 1 lawan 1, mereka masih punya harga diri. Ketika itu dia nantang, ayo siapa yang berani maju? Melantunkan syair menghina Rasulullah, menghina Islam. Yang akan maju Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ijlis ya Ali innahu Amr. Itu Ali, itu Amr. Dosa kamu yang ngadepin. Akhirnya nantang lagi, katanya untuk mati syuhada untuk surga mana ini. Sayyidina Ali mau berdiri lagi, ditahan lagi sama Rasulullah. Sampai 3 kali, kata Sayyidina Ali, walaupun Amr saya tidak berdiri Rasulullah. Sayyidina Ali turun. Dikasih imamah sama Rasulullah SAW, dikasih pedangnya Rasulullah SAW yang cabangnya itu. Ketika mau tanding, itu para sahabat tidak ada satupun yang beranggapan Sayyidina Ali akan selamat. Karena ini 3 yang 2 sudah meninggal. Urut perangnya. Badar, Ubaidah bin Harith, Uhud, Hamzah, Khandaq, jangan-jangan Ali ini. Bahkan Nabi pun juga sempat ada khawatir. Wah ini, dan secara fisik lawannya gede, jagoan, Al-Gojo, jagoan perang. Itu akhirnya Ali maju. Sama Rasulullah, saya siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, aku teman bapakmu. Jangan, aku tidak mau bunuh kamu. Yang lainnya aja. Kata Ali, saya mau bunuh kamu. Tanding itu sampai pasirnya itu naik sehingga tidak kelihatan. Itu sahabat, tidak ada yang nyangka Sayyidina Ali bakal menang, tidak ada. Itu kalau ada polling dukungan, tapi dari hati nurani ya, bukan karena persaudaraan Islam, itu tidak ada yang nyangka. Ada suara orang jatuh, sudah dikira Sayyidina Ali. Ternyata ada yang angkat pedang, tidak Allahu Akbar, Sayyidina Ali yang menang. Ada sebagian ulama menceritakan surah itu sampai mengatakan kerasnya pukulannya Sayyidina Ali itu sampai Amr bin Abdul itu terbelah jadi 2. Karena kerasnya pukulannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika itu. Ini ayat ini penjelasannya adalah penutup daripada Sahih Muslim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khatimati sunani Abi Dawud an Wahab bin Munabbih an akhihi an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isfa'u tu'jaru fa inni la uridul amra aw akhiruhu kaima tashfa'u fatu'jaru. Menutup dari Sunan Abi Dawud itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda isfa'u tu'jaru. Maksudnya kalau ada orang, jadi gini, ada orang yang punya hajat sama Nabi, itu tidak semuanya berani ngomong sama Rasulullah. Takut. Karena Nabi isfa'u, kok jadi perantaranya. Seperti pembela orang ini, yang kamu nyampaikan hajatnya tuh jaru, nanti kamu juga akan dapat pahala insya Allah. Baik hajatnya itu dikabulkan atau tidak, nanti kamu akan mendapatkan pahala. Fa inni la uridul amra fa uakhiruh. Dan aku ini, maksudnya itu orang yang ada perlu sama Nabi, itu Nabi mengumumkan para sahabat, ada yang perlu sama aku, dia tidak berani ngomong, kalian fasilitasi. Dan semua orang berani ngomong sama aku, nanti kalian juga dapat pahala. Tahajudnya diselesaikan atau tidak. Kita apa pernah nawari orang begini? Kalau ada orang mau minta tolong sama saya, tolong fasilitasi. Tidak ada. Kalau kita ada orang mau minta tolong sama kita, tolong bilang saya pergi ya. Bilang saya juga pusing, juga ya orang minta tolong urusannya apa? Rata-rata apa? Wait, tidak ada lagi. Tapi Nabi tidak. Nabi itu nawari. Yang ada perlu sama saya, orang-orang tidak berani ngomong, kamu yang nyampaikan. Perkara nanti jadinya bisa dikabulkan untuk hajatnya, tetap kamu akan mendapatkan pahalanya. Fa inni la uridul amra fa akhiru. Aku ini kalau ingin sesuatu, nanti tidak aku tunda-tunda, memang bisa aku tuntaskan, insya Allah juga aku tuntaskan. Kaima tashfa'u fatu'jaru. Kalau kalian tuh berani menjadi perantara hajatnya orang lain, maka kalian pun juga akan mendapatkan daripada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat yang lain, riwayat Sahih Bukhari itu ada tambahan wa yaqbillahu ala lisan nabiyhi ma ahabba. Kadang-kadang Allah taala itu menentukan, memberikan ketetapan berdasarkan lisan nabinya apa-apa yang memang Allah suka. Ini Nabi SAW itu justru nyuruh orang yang punya hajat sama beliau untuk datang dan untuk kalau tidak berani nyampaikan langsung ke Nabi, kalian antar saya orang itu. Mungkin dia tidak berani menyampaikan hajat. Bayangkan, itu dari semangatnya Nabi SAW untuk berkhidmat pada masyarakat ketika itu. Sampai yang tidak berani ngomong pun, itu sama Rasulullah SAW fasilitasi. Biarkan dia mau ngomong apa sama aku. Kadang-kadang saya ambil dari sisi yang lain. Orang itu harus banyak mendengar. Kadang-kadang orang ketika sudah di posisi terlalu tinggi, dia kadang-kadang tidak bisa mendengar suara akar rumput. Dan orang-orang yang di akar rumput itu mau ngomong ke dia juga tidak bisa. Maka kadang-kadang kita ini perlu untuk meluangkan waktu untuk kita dengar apa sih kondisi yang sebenarnya terjadi, apa yang harus dilakukan dan bagaimana. Kita bisa bayangkan problem-problem itu kan kadang-kadang begini. Seorang tokoh udah sampai pada jabatan yang tertinggi dan lain sebagainya. Mungkin dia mengomentari sesuatu, dia mengomentari sesuatu, Kalau informannya dia cuma orang-orang terdekat yang semi penjilat, loyalis kelas berat, itu dia tidak mungkin dapat gambaran yang utuh apa yang betul-betul terjadi di bawah. Sedangkan Rasulullah SAW itu, beliau udah pemimpin yang sangat tinggi, tapi beliau berusaha untuk menciptakan tidak ada jarak antara beliau dengan lapisan masyarakat yang terbawah. Itu masuk kehebatannya Nabi Shallallahu Alaihi
sampai urusan apapun kalau tidak berani ngomong, cari perantara untuk orang bisa ngomong pada Nabi Shallallahu Alaihi. Sehingga orang yang datang sama Nabi urusan curhat macam-macam, curhat urusan rumah tangga ada, perempuan tanya masalah haid juga ada, itu dengan berbagai macam keperluannya mereka berani menyampaikan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu an Fatimati Jami' Tirmidzi anil Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad adhaballahu ankum mubiyatal jahiliyati wa fakhriha bil abai mu'minun taqiyun wa fajirun syaqiyun wan nasu banu adam wa adamu min turab hadza hadisun hasanun. Wa anil Mughirah bin Abi Qurrah as-Sudusi qala sami'tu an Anasan Rasul radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah aqiluha wa atawakkalu au utlikha wa atawakkalu qala aqilha wa tawakkal. Penutup dari Jami' Tirmidzi, Abu Hurairah mendengar Nabi SAW beliau bersabda, qad adhaballahu ankum ubiyatal jahiliyah. Allah Ta'ala telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah. Wa fakhriha bil aba, dan merasa bangga dengan orang tua. Fanatisme kesukuan, fanatisme dengan kehebatan orang tuanya, itu sama Allah Ta'ala dihilangkan dari orang-orang yang berada di sekitar Nabi SAW. Artinya, ini sudah dihilangkan loh, jangan dihidupkan lagi. Mu'minun taqiyun, mukmin yang bertakwa, wa fajirun syaqiyun, orang durhaka yang dia akan celaka. Untuk mukmin yang bertakwa enggak pantas, udah bertakwa ngapain pakai bangga-banggakan orang tua, enggak pantas seperti itu. Wa fajirun syaqiyun, udah kalau orang durhaka dan dia celaka, dia banggakan orang tua yang enggak ada gunanya. Kesolehan orang tua itu enggak akan berpengaruh sampai ke anak. Wanasu banu Adam, manusia itu semua anak cucu Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam itu berasal dari, nah artinya Nabi SAW sangat peduli dengan kondisi sosial, sehingga yang bisa menjadi sekat-sekat di antara masyarakat yang ada saat itu adalah sisa-sisa kebiasaan jahiliyah, merasa wah kok anak orang merdeka itu anak budak, nggak mau kumpul bareng itu dan lain sebagainya, atau nggak mau duduk bareng, itu yang kemudian berusaha diatasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis yang berikutnya yaitu dari Anas bin Malik. Malik berkata, ada orang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, dia bawa kendaraan nih, bawa tunggangan, saya ikat kemudian saya tawakal, atau saya lepas kemudian saya tawakal. Dan Nabi, ikat kemudian tawakal. Artinya orang itu harus usaha, kemudian setelah dia usaha, dia pasrah sama Allah seakan-akan tidak punya apa-apa sama sekali. Tidak punya usaha apapun sama sekali. Doanya sama Allah itu kayak tidak punya usaha sama sekali. Itu ikat kemudian baru tawakal. Sakit gimana? Berobat atau tawakal? Berobat, setelah itu baru tawakal. Kemudian kalau mau punya hajat, pengen beli sesuatu, kerja atau tawakal? Ya kerja, ikhtiar, itu baru tawakal. Itu artinya usaha dan doa itu tidak bisa terpisahkan. Nabi Muhammad sebelum perang Badar, tahu itu pembesar Quraisy fulan mati di sini, ini mati sini, ini mati sini. Semua udah tahu Nabi Muhammad. Tempat mati udah tahu. Nabi tahu loh bakal menang. Malamnya doa sepanjang malam sampai selendangnya itu jatuh. Kemudian setelah itu ya paginya ngatur strategi, ngatur pasukan segala macam. Artinya apa? Beliau sudah doa, tapi beliau juga tetap usaha. Hasilnya mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala
dan yang paling penting adalah pelajaran untuk kita semuanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, usaha, doa, itu bagian daripada tugas kita. Setelah itu, hasil pasrahkan pada Allah Subhanahu. Apakah kalau sudah berusaha dan berdoa pasti berhasil? Belum tentu. Tapi kita sudah melakukan hal yang tepat ketika kita sudah berusaha dan juga berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Fatimatu Sunanin Nasa'i Anis Syi'bi an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismika rabbi a'udzu bika an azilla aw uzalla aw adilla aw udall aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alayya. Ya. Oh, dah. Itu satu hadis yang selanjutnya baru 2 hadis ya. Nabi SAW kalau keluar dari rumah, Nabi baca doa ini, Bismika Rabbi, dengan namamu, wahai Tuhanku ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an azilla au uzalla, aku ini menjadikan orang terpeleset, atau aku ini terpeleset dari derajat yang tinggi, atau juga aku ini lebih kepada terpeleset mengikuti hawa nafsu, au uzalla, atau aku dipelesetkan sama orang yang akhirnya menjadikan aku menjadi pengikut daripada hawa nafsuku, atau aku berbuat kesalahan. Ini kepleset aku salah, atau aku dibuat jadi salah. Au adilla au udalla, aku takut minta perlindungan kepadamu ya Allah, jangan sampai aku berbuat sesuatu yang sesat, atau aku disesatkan oleh orang lain. Lain membuat aku jadi tersesat. Au adlima au udlam, aku berdoa padamu ya Allah, aku jangan sampai mendolimi orang lain, dan juga aku jangan sampai pula untuk mendolimi orang, tidak sampai mendolimi dan juga tidak didolimi oleh orang lain. Itu. Au ajhala, atau aku berbuat sesuatu, ajhala itu adalah sesuatu akhlak yang kurang bagus. Au yujhala alayya, atau ada orang memperlakukan aku dengan cara yang tidak baik. Nah, itu oleh Mullah Ali Al-Qadri beliau berkata, jadi beliau mengutip pendapat Imam At-Tibi. Ini doa penting dibaca. Orang itu kalau keluar dari rumah itu kan ngadepin orang banyak, bergelut dengan urusan sama orang banyak, maka khawatir jangan sampai jalurnya melenceng. Sehingga kalau dalam urusan agama jangan sampai dia tersesat. Kalau sampai dalam urusan dunia jangan sampai dia itu terdolimi. Atau di dalam urusan kumpul sama orang jangan sampai dia nyakitin orang atau membuat orang marah, atau dia dipancing emosi dan dibuat marah oleh orang lain. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita baca Bismika Rabbi a'udzubika an azilla au uzalla adilla au udalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatu Sunan Ibnu Majah an Yazid bin Abi Maryam an Anas rahimahullahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala Allah al-jannata thalatha marrat qalat al-jannah Allahumma adkhilhu al-jannah wa man istajara minan nar thalatha marrat qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar. Wa an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa lahu manzilun fil jannah wa manzilun fin nar fa idza mata ar-rajul wa dakhala an-nar waritha ahlul jannati manzilah wa dzalika qauluhu ta'ala ulaika humul warithun. Tamat khawatimu hadhil kutub syarifah nal ahadits nabawiyyah al-munifah wa bitamamiha yatimul kitab wallahu al-hadi ilal haqqi was-shawab wa nas'aluhu husnal khitam wa husnal ma'ab
وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Penutup dari Sunan Ibnu Majah, Nabi SAW beliau bersabda, Man sa'alallahu al-jannata thalatha marrat. Barang siapa yang minta surga, ya Allah masukkan aku dalam surga 3 kali, surganya bilang, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia dalam surga. Wa man istajara minan nar thalatha marrat. Dan barang siapa minta perlindungan dari neraka 3 kali, nerakanya juga bicara, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, lindungilah dia daripada api neraka. Artinya minta surga 3 kali, maka surganya yang mintakan juga buat dia. Berlindung dari neraka 3 kali, nerakanya juga memintakan perlindungan kepada dia. Dan itu jangan bosan minta surga. Itu sampai akhirnya Pak kita Ramadan asyhadu an la ilallah na'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Sama yang Ramadan la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata a'udzubika minan nar. Itu berapa kali itu kita minta? Insyaallah kita calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Kemudian dari Abu Hurairah, Nabi SAW beliau bersabda, tidak ada satupun di antara kalian itu sudah punya 2 tempat. Jadi kaplingan ini tidak usah pakai beli tanah, tidak usah bingung sama makelarnya, sudah punya 2 kapling. Kaplingan surga, kaplingan neraka. Kalau seseorang itu mati dan dia itu masuk neraka, maka penghuni surga itu ngambil kaplingannya orang itu. Ini kaplingan yang dipakai untuk dia, kalau dia masuk surga, tapi dia malah masuk neraka, maka diambil. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, Ulaika humul warithun. Mereka adalah para pewaris. Itu orang yang akan mewarisi surga dari jatahnya orang lain yang masuk neraka. Tapi masuk neraka kan yang tidak beriman, yang tidak percaya sama Allah, gitu kan. Kita semua dari insya Allah jadi penghuni surga semuanya insya Allah. Maka telah selesai menutup daripada kitab Da'watul Tamah ini. Dengan ditutupnya dengan hadis ini, maka sempurnalah kitab. Dan beliau bil hadat memberikan doa-doa yang banyak untuk kita semuanya. Semoga doa-doa itu diijabah dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah 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 اجعلنا من الأغيار الله بارنا يبلغنا أماننا ويذهب مننا الأقدار
فتنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأخيار. شاهد حسن من نهوى وتدنو مننا علوى نشاهد بهذه الدار رب فاجعلنا من الأخيار. ريح الصبا هبي خذي قولي إلى حبي وبثي عنده الأسرار ربي فاجعلنا من الأخيار. وقولي عبدكم بالباب ينادي أيها الأحباب أغيثوا من أتى مختار ربي فاجعلنا من جميع طلبة معهد نور الهدى فتوح العارفين الفقيهين في الدين وعلمنا إياهم التأويل ورحمة السبيل. اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحكم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم نزه قلوبنا عن التألق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم يحبونك وأن الله يرزق لنا العافية ودوام العافية وتمام العافية وشكر العافية والخفة من كل أذية وبلي. اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية وإلى خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.